Kita lanjutkan dengan segmen 10.2 yang berhubungan dengan peranti-peranti perencanaan proyek. This is segment 10.2 related with the project planning tools. Nah, di bagian ini kita akan melihat alat-alat apa saja ya, peranti-peranti yang umum digunakan untuk menyelesaikan rencana induk proyek tadi. Oke. Yang pertama adalah istilahnya Work Breakdown Structure, WBS. Ya, WBS ini akan menjelaskan kerjanya apa saja, kemudian akan didetailkan menjadi tugas-tugas tertentu. Kemudian ada lagi istilahnya adalah Responsibility Matrix. Ini akan menjelaskan organisasi proyeknya seperti apa, peran dari para pekerjanya apa, dan tanggung jawabnya seperti apa dalam satu bagian work breakdown structure. Lalu ada juga nanti event dan capaiannya seperti apa. Kemudian Gantt chart, ya ini tidak perlu saya jelaskan lagi, walaupun nanti ada satu bagian yang lebih ke arah S-curve. Jadi kalian harus mengetahui advanced version dari Gantt chart tadi. Ini lebih ke arah penjadwalan dan detailnya seperti apa. Kemudian ada network scheduling analysis. Jadi untuk melihat hubungan antar kegiatannya seperti apa. Bisa menggunakan PERT, bisa menggunakan CPM, Critical Pathway Method. Kedua-duanya ditujukan untuk mengoptimalkan pekerjaannya seperti apa. Kapan harus seri, kapan harus paralel. Kemudian cost estimation and budgeting. Ini berhubungan dengan estimasi biaya dan bagaimana memperkirakannya. Jika sesuai dengan schedule, atau kelebihan, dan lain sebagainya. Lalu forecasting. Nah, forecasting ini lebih ke arah kita mengetahui resikonya seperti apa dan dampaknya bagaimana seandainya ada yang tidak sesuai dengan perencanaan di awal. Ini berhubungan dengan triple constraint yang sudah kita bahas sebelumnya, yang berhubungan dengan kinerja, jadi biaya, waktu, dan spek keluarannya. Itu selalu menjadi trade-off. Okay, so project planning tools. When we prepare the whole system, we have to make several tools to make it easier. The first one is related with WBS. This is work breakdown structure. Basically, we have a detailed jobs and how to make them into specific tasks. The second one is responsibility matrix. So when you have a framework of work breakdown structure, you have to put in project organization, who is the key personnel and how their responsibility related with the whole system. The next one is event and milestone. Gantt chart, I will not discuss in detail related with Gantt chart, but basically you know the whole or the total schedule. But we will discuss a little bit related with the S-curve. This is the advanced version of Gantt chart. And then network scheduling analysis. Why we need this one? There is a critical pathway method. So we can understand the critical activities, which one should be prioritized. The next one is cost estimation and budgeting, and also forecasting. The idea is to identify risk and consequences of deviation. But please be aware, this one is related with triple constraint that we already discussed previously. Remember expenses, time, and the output of the spec. The output spec. This one is correlated to each other. Have a good balance. Nah, dari peralatan tadi ya, yang perlu dipastikan berikutnya adalah
scope of work-nya. Jadi kita harus mengetahui di scope of work ini deliverable-nya nanti seperti apa. Jadi kalau di luar scope of work, sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh pelaksana project. Nah, itu sebabnya di dalam scope of work, itu yang perlu dipastikan ya, yang tadi scope of work itu kerangka acuan kerja, ini harus dijelaskan acceptance requirement-nya oleh project user. Jadi nanti si penggunanya harus mendetilkan bahwa yang diharapkan seperti apa. Kemudian ada project objective, ada general spec untuk outcome-nya atau produknya. Nah, yang harus ditekankan adalah terkait dengan work items. Jadi apa saja yang harus dilakukan, dan yang paling penting adalah keluarannya, deliverable-nya, yang diharapkan dari user. Nah, untuk kasus-kasus tertentu, itu ada yang harus didefinisikan secara detail, tapi tidak termasuk di dalam scope dari suatu proyek. Nah, sebagai kontraktor itu sebenarnya bisa menolak dalam tanda kutip. Oke, ini contoh proses desain misalnya. Untuk tahapan proses engineering, deliverable-nya biasanya berhubungan dengan proses description dan block flow diagram. Kemudian ada juga desain kriterianya seperti apa. Lalu PFD untuk kondisi normal, startup, shutdown, dan kondisi upset. Kemudian biasanya PFD itu akan dilengkapi dengan heat and material atau mass balance. Sama ini pun untuk normal, startup, shutdown, dan kondisi upsetnya. Lalu ada dynamic mass balance simulation model. Nanti ada juga plan water balance, ada process and utility PNID-nya. Di PNID tidak hanya untuk proses utama aja, tapi ada juga untuk utility-nya. Kemudian waste dan emission. Itu seperti apa, itu harus dijelaskan, termasuk utility-nya. Itu ada penjelasannya juga. Nah, jangan lupa di bagian proses desain sudah dilakukan review terkait dengan hazard and operability. Deliverable berikutnya biasanya yang berhubungan dengan plan layout. Ini termasuk gambar dimensional site plan-nya seperti apa, ukuran-ukurannya harus jelas. Plot plan-nya juga jelas. Posisi kompleks utility di bagian mana, proses pemisahannya di bagian mana, pemurnian di bagian mana, termasuk ada GA ya. GA itu General Arrangement dari sisi setiap alatnya seperti apa, memposisikannya, ketinggiannya, dan lain sebagainya. Piping pun sama. Ada piping design kriteria, itu ada ukuran dari setiap pipa dan kerangan-kerangan yang speknya itu seperti apa harus dijelaskan di sana. Bahkan ada juga yang berhubungan dengan alur dari perpipaannya seperti apa. Kemudian ada juga dijelaskan gambaran awal untuk material take off-nya. Ini lebih ke arah untuk memperkirakan pembiayaannya kurang lebih seperti apa. For project scope of work, it should contain this one, acceptance requirement. So project user should define that one. The project objective and general specification of the project primary outcomes or product. And it should emphasize on work item. So the contractor will understand, oh, okay, we have to do this, we have to do that, and so on. And also deliverables. What kind of deliverables that required by the user. But in some cases, it is also very critical to define item and aspect not included in the project scope. Because sometimes the contractor can be very tricky. When it's not included in the project scope, they will avoid it. Okay. The right one, this is an example deliverable that normally produced by process engineering part for detailed design. Okay, starting from
process description and block flow diagram, process design criteria, process flow diagram for normal startup, shutdown, and upset condition, and so on, including the utility PNID. Okay, waste and emission as well. And also from safety aspect, this is related with hazard and operability review. In plan layout, it should produce dimensional site plan, plot plan, general arrangement for a specific unit. In addition, for piping, the specification of pipe and valves should be listed, and also the preliminary material takeoff. At least the detail should be sufficient for estimation purpose. Jadi ini contoh dari work breakdown structure ya, WBS. Jadi WBS itu biasanya nanti dibagi-bagi lagi menjadi tugas-tugas yang lebih spesifik, lebih kecil. Istilahnya work package. Jadi misalnya, contoh sederhananya, kalau misalnya ada project yang besar atau kompleks, ini akan dibagi seperti ini. Contoh level 1-nya itu projectnya. Level 2-nya masuk ke kategori, biasanya terdiri dari 4 sampai 10 kategori. Di level 3-nya, masing-masing kategori ada subkategorinya, baru level 4-nya levelnya work package. Nah, di level work package itu ada yang sudah melakukan secara penjelasan detailnya. Jadi kalau dibuat structure kurang lebih seperti ini ya, ada projectnya, kemudian ada kategori 1, 2, 3, kemudian nanti ada subkategori 1. Nah, di subkategori 1 itu nanti ada work package 1 seperti apa, work package 112 seperti apa. Nanti subkategori 1.2 ada kelanjutannya. Ini salah ya, ini harusnya 2.1, ini 2.1.1, ini 2.1.2. Ini pun sama. Kategori 3 berarti subkategori 3.1, ini 3.2. Mohon maaf ya. Okay, now let's see work breakdown structure, WBS, which should be breakdown into more specific or smaller tasks known as work package, WP. Okay, so in this WP, we will know the details related with schedule, budget, and personnel assignment. Relatively accurate. Let's say now we have a large or complex project. The WBS consists more or less like this. Level 1, the work element is project. Level 2, this is category. It can be 4 to 10 categories. For each category, it should have subcategories. And in the end, for level 4, we have what's so called the work package, the WP. And here, the detail based on organization agreement should be put in here. So if you see from this diagram, we have a project, category 1, 2, and 3. For each category, there will be subcategory. I'm sorry, we made a mistake here. The second part, this subcategory should be 2.1 and 2.2. Here 3.1 and 3.2. For each subcategory, there will be work package 111, work package 112. Okay, so this one should be work package 211 and work package 212. Similarly, for subcategory 3.1, the work package here should be 311 and 312. Nah, ini adalah contoh dari diagram WBS-nya ya, yang tadi dicontohkan. Jadi kurang lebih sama dan ada penjelasan detailnya seperti apa. Ya, level 1, 2, 3, 4. Bahkan kadang-kadang dari ini kan kategori langsung ada tugasnya. Tugas nanti ada subtugasnya, baru nanti ada yang spesifik work package seperti ini. Jadi kadang-kadang di level 3 ada work package-nya juga. Jadi bergantung kepada nature-nya. Ada yang work package baru terjadi setelah
task ya. Jadi ini istilahnya bukan subkategori tapi ada task dulu kemudian subtask. Okay, this is another example for WBS tree diagram. The level 1 related with the project, level 2 is for category, but a different between the previous one. Here we know we are not setting the subcategory, instead we use the term task. Okay, but please be aware, in a certain category, it can have a specific work package in the same level as task. In addition, let's say we have additional subtask. So if this is the case in level 4, there will be a work package that in the same level as subtask. So when you have a more complex system like this, after subtask, you will have a detail of each activities inside the work package. And here, if you can see here, this is level 5. Nah, sekarang kapan kita bisa menentukan detail terkait work package? Yang jelas di dalam work package itu harus clear ya, kemudian harus komprehensif. Jadi harus cukup detail untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan, kemudian sumber dayanya itu seperti apa, dari sisi pekerjanya bagaimana, skill yang dibutuhkan apa, alatnya apa, fasilitasnya apa, dan seterusnya itu harus jelas. Kemudian waktunya, dalam work package itu harus ada waktunya, berapa lama pekerjaan ini harus dilakukan. Kemudian biayanya, ya, ini yang berhubungan dengan resources, manajemen, dan semua biaya yang berhubungan agar pekerjaan ini bisa terselesaikan. Sebelah kanan ini adalah contoh yang menarik bagaimana menentukan resource requirement sehingga work package-nya menjadi lebih baik. Sama-sama tukang las, yang atas dan yang bawah. Pembedanya apa? Yang di atas harus ada kemampuan untuk menyelam, yang bawah cukup kemampuan lasnya. Sertifikasinya ini berbeda jauh ya. Jadi yang atas harus punya skill menyelam dan juga skill melakukan proses pengelasan. Tapi yang bawah cukup skill pengelasan saja. This is the criteria for defining work package. We have to put as details as possible. But please be aware, should be clear and comprehensive statement of work. Let's say the task should be informing all the parties to know exactly what must be done. Second one related with resource requirement. The labor, skill, equipment, facilities, and so on should be identified. The third one is time, for sure how long the task should be performed. And the last one is cost. Not the cost related with the resources, but all the related expenses should be estimated here. On the right one, you can see this is a good example. The difference in resource requirement. On the top, not only a typical welder. This welder should have a certification for diving as well. But for the bottom part, we just need a standard welder or the certified welder. We don't need a certified diver as well. Oke, berikutnya terkait dengan tanggung jawab. Siapa yang harus melakukan tanggung jawab dalam mengerjakannya, melakukan pengecekan, dan melakukan approvalnya. Outcome-nya pun sama, deliverable-nya itu harus dijelaskan dengan baik. Kemudian input-nya, apakah ada kondisi tertentu atau ada kegiatan tertentu yang harus dilakukan sebelumnya. Kemudian quality assurance, pastikan semua kondisinya itu memang sudah mencakup secara detail. Kalau dilihat di tertan ini ada di bagian 5 ya, di chapter 5. Kemudian apapun informasi tambahan yang memang dibutuhkan itu harus tercantum di sana.
Jadi gambar di kanan kalian bisa melihat bagaimana ada status dari drawing, ada waktunya, kemudian ada yang buatnya siapa, yang melakukan pengecekan siapa, kemudian engineer-nya siapa, reviewer-nya siapa, dan approval-nya siapa. Itu semua harus dilakukan dengan detail. Dan itu dibiasakan pada saat kalian rancangan pabrik. Sebagai tambahan, kenapa kalian diminta untuk melanjutkan terkait dengan program insinyur ya, insinyur profesional. Itu agar nanti pada saat penandatanganan ini ada kredibilitasnya. Kalau kalian statusnya masih ST, sarjana teknik, itu sebenarnya belum layak untuk menandatangani dokumen dokumen utama seperti ini. The next related with the criteria for defining work package. The first one is responsibility. So as you can see here, the responsible for performing the task and approving it should be identified. Second one related with the outcome. So deliverable and all requirement should be identified as well. The input. This is related with precondition or predecessor or certain activities. This one is also should be identified. And quality assurance. If you check from Tartan, you can see from the chapter 5, this is related with the quality plan. And the last one is, let's say you have additional information and is specified as necessary, you have to put it here as well. So if you can see, even though you already practice in your plan design, here you can see the original date of the drawing, who draw it, who check it, who review, and who approve it. Okay, and in addition, when you act as a professional engineer, you can put your signature there, and it's legally you're bound to this document. Oke, ini akhir dari segmen yang kedua. Kita akan melanjutkan di segmen berikut. This is the end of this second segment. We will continue for the next segment.